Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id itu berarti Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga Abu Hurairah. Keduanya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa min nasabin, kelelahan, wala wasabin, penyakit, wala hammin, kegundahan, wala hazanin, kesedihan, wala adza, gangguan, wala ghammin, kegelisahan, hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, Pak, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali semua itu menjadi penghapus atas kesalahan-kesalahannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis luar biasa, Pak, memberikan kepada kita kegembiraan, ya. Apapun yang menimpa kita, Pak, entah capek, berdakwah ini capek nggak, Pak? Capek loh, pengurus posku nggak dibayar, ngapunten ya. Korlas juga nggak dibayar, Bu. Dibayar nggak? Ya kan, sudah ditunjuk Pak Agus, ya. Sudah disuruh ngaji lagi, Pak. Capek luar biasa. Saya ini kesini, Ustaz, mau nyekolahkan anak, kan? Malah ditunjuk jadi koordinator kelas, ya. Ditunjuk jadi pengelola bazar, misal gitu, ya. Atau apapun itulah, Pak, ya. Ya memang begitu, Pak. Kita diajak guru kita itu untuk naik level loh, Pak, memang, ya. Kayaknya nggak ada kan di lembaga yang lain. Tapi kalau ada, ya itu semoga kebaikan bagi mereka. Tapi Masya Allah, ya, minimal di kita ini kan, mau nyekolahkan anak kok diajak yang lain-lain, ya. Capek kan gitu. Tapi ketahuilah Pak ya Bunda, capek kita ini, ya kan, capek yang diterima muslim itu, ya, wala wasobin, atau penyakit, ya, sakit apapun yang kita derita, wala hammin, gelisah loh, Pak. Gelisah itu kan nggak kelihatan, ya. Gelisah itu sakit nggak? Nggak. Gelisah itu kan adanya di pikiran, kan. Wala hazanin, sedih, ya. Wala adza, gangguan, wala ghammin, gundah. Gelisah, gundah, gangguan, atau mungkin ketusuk duri, Pak. Itu ternyata kata Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus segala dosa kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa enggak bahagia harusnya, Pak? Nah, ini harusnya hadis ini diingat-ingat, Pak. Kalau bisa dihafalkan. Kalau sedang ditimpa sesuatu yang membuat kita kesusah, ya, membuat kita sakit, ya, membuat kita gelisah, itu jadi kafarah, Pak. Jadi kafarah dosa. Aneh. Maka harus ada itu. Harus ada, Pak, kesusahan, kegelisahan, kebimbangan, itu harus ada di diri kita. Kalau enggak, berarti mungkin Allah enggak ingin ngapus dosa-dosa kita, kan gitu. Kalau ketimpa musibah berarti harusnya yang diucapkan pertama kali alhamdulillah, Pak. Kalau mengetahui esensi dari sebuah musibah, Pak. Esensinya apa? Penghapusan dosa, kan? Berarti harusnya kita ditimpa musibah apapun, walau bahkan diambil nyawanya orang yang kita cintai, harusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, gitu, ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Anak kita meninggal, alhamdulillah. Begitu, benar. Beratan, Pak? Berat. Maka perlu saudara yang menguatkan itu, Pak. Orang yang ditimpa musibah kan kadang-kadang lupa, kan.
perlu jenengan hadir, kuatkan. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Faedah dari hadis ini, Pak. Yang pertama, al-mu'ziyat allati tusibul mu'min tutahhiruhu minadz-dzunub. Segala gangguan yang menimpa seorang mukmin itu tutahhiruhu minadz-dzunub, akan menghapuskan dosa-dosa dari dirinya. Nah, jadi Masya Allah, pahami ini dengan baik, Pak. Pahami esensi ini dengan baik, insya Allah kita bisa menerima segala takdir Allah. Faedah yang kedua, aqallu ma yusibul abda min bala'id dunya kana kaffaratun. Kana kaffaratan lahu. Aqallu ma yusibul abda. Bahasa Indonesianya gimana ini? Musibah sedikit, sedikit pun musibah, ya, yang menimpa seorang hamba dari musibah-musibah di dunia ini, itu menjadi kafarah bagi dirinya. Apapun itu, Pak, walaupun sedikit, hanya gelisah saja, gelisah loh, ternyata kok menjadi penghapus, Pak. Gelisah itu kan nggak menyakiti, ya, nggak membuat luka, nggak sampai berdarah gitu loh. Kalau ketusuk duri sih masih, ya, tapi kalau gelisah kan enggak. Tapi ternyata itu menjadi kafarah bagi seorang hamba. Faedah yang ketiga, yang bagi alal abdi an la yajma'a ala nafsihi bainal adza wa tafwitis sawab. Hendaknya seorang hamba itu tidak menggabungkan sesuatu yang bisa menghilangkan gangguan dan membuat janganlah seorang hamba itu, Pak, menggabungkan dalam dirinya sesuatu yang apa ini maksudnya? Intinya, kalau jenengan tertimpa musibah, jangan sampai kemudian mendatangkan sesuatu yang akhirnya menghilangkan pahala musibah tersebut. Nah, gitu loh. Diulang, Pak, ya, saya ulang ya. Jangan seorang itu menggabungkan sesuatu pas waktu dia ditimpa musibah dengan sesuatu yang menghilangkan pahala musibah tersebut. Jadi timpa musibah, dia ngeresul. Ini berarti menggabungkan, sudah menerima musibah, dia menggabungkan sesuatu yang membuat musibah itu pahalanya hilang. Ini jangan sampai. Ini dalam ini syarahnya, ya. Berarti kalau ditimpa musibah harusnya sabar, bahkan mengucapkan alhamdulillah. Kan eman nih, sudah terima musibah, pahala itu hilang, Pak. Gitu loh maksudnya, Pak. Itu maksud dari kalimat beliau ini. Yang terakhir, al-musabu man hurimas sawab. Yang disebut orang yang tertimpa musibah itu adalah orang yang diharamkan mendapatkan pahala. Itu baru disebut orang yang tertimpa musibah. Berarti kalau kita ketimpa musibah kok sabar, sebenarnya kita bukan ketertimpa musibah itu, Pak. Tertimpa pahala. Gitu loh. Jadi orang kena musibah beneran itu kalau dia diharamkan dari pahala. Nah, itu hakikat orang yang kena musibah beneran. Tapi kalau musibah yang mungkin hanya terlihat di mata kita, kalau kita kemudian menyabarinya, bahkan mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya bukan musibah, tapi apa, Pak? Pahala. Bisa dipahami, Bu, ya? Tinggi ini juga, Pak. Ini bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ketinggian sabar, ya, sabar yang tinggi, Masya Allah. Ini bagus, Pak, ya. Al-musabu man hurima as-sawab. Orang yang terkena musibah yang sesungguhnya itu adalah yang diharamkan dari pahala, atau dihalangi dari pahala. Berarti kalau kita kena musibah apapun itu harusnya sabar, supaya bukan disebut orang yang kena musibah, tapi orang yang terkena limpahan pahala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.